Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, di mana untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang hakikat dan pengembangan manusia. Yang pertama ada pengertian, di mana sifat hakikat manusia dapat diartikan sebagai ciri-ciri secara prinsipil atau bukan hanya gradual yang membedakan manusia dan hewan. Selanjutnya yaitu ada wujud sifat hakikat manusia. Yang pertama yaitu kemampuan menyadari diri, yang kedua yaitu kemampuan bereksistensi, yang ketiga yaitu ada kata hati, yang keempat ada kemampuan bertanggung jawab, yang kelima yaitu ada moral, dan yang terakhir yaitu ada kebebasan. Selanjutnya ada dimensi hakikat manusia. Yang pertama ada keindividual, yang kedua ada kesosialan, yang ketiga ada kesusilaan, dan yang terakhir yaitu keberagaman. Materi yang kedua yaitu saya akan membahas tentang landasan pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian landasan pendidikan. Pendidikan sendiri yaitu suatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Selanjutnya tentang terdapat beberapa landasan pendidikan, yaitu yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua yaitu ada landasan sosiologis, yang ketiga ada landasan kultural, dan yang keempat ada landasan psikologis, dan yang terakhir yaitu landasan ilmiah dan teknologis. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang asas-asas pendidikan. Di sini pengertiannya yaitu asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya ada permasalahan dalam penerapan asas-asas pendidikan. Yang pertama yaitu masalah pendekatan komunikasi oleh guru, yang kedua yaitu masalah peran pendidikan, dan yang terakhir adalah masalah tujuan belajar. Hani sudah nyaman dengan mainan barunya guys. Hari ini kita produktif banget wah teman-teman. Bagi kita senam guys, berangkatnya super duper pagi banget. Terus abis senam kita langsung nge-gym guys. Tuh. Ayo nggak keker badannya. Ayo PKL di kejaksaan. Selanjutnya ada pengembangan penerapan asas-asas pendidikan. Yang pertama yaitu mengembangkan komunikasi dua arah. Yang kedua yaitu ada menggeser peran pendidikan menjadi fasilitator, informator, motivator, dan organisator. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to do, learning to know, learning to be, learning to live together. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Di sini pengertiannya yaitu pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar masyarakat dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik negara berkembang sebagai ciri masyarakat masa depan.
Yang pertama yaitu ada kecerdasan globalisasi. Yang kedua ada perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Yang ketiga yaitu perkembangan iptek. Dan yang terakhir ada peningkatan layanan profesional. Selanjutnya yaitu ada 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat, yaitu yang pertama yaitu bidang iptek, yang kedua yaitu bidang lingkungan, selanjutnya ada bidang ekonomi, dan yang terakhir yaitu bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu ada upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan, yaitu di mana masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat dan sebagainya, tentunya memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi seluruh permasalahan serta siap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut. Selanjutnya yang terakhir materi tentang pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama ada pengertian. Menurut Muhammad Surya 2024, lingkungan adalah segala hal yang merangsang individu sehingga individu turut terlibat dan mempengaruhi perkembangannya. Dan di sini dapat diartikan juga segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat. Selanjutnya yaitu tripusat pendidikan. Yang pertama yaitu ada keluarga, di mana lingkungan pendidikan yang Selanjutnya yaitu ada tripusat pendidikan. Yang pertama yaitu ada keluarga, yang dimana lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena belum manusia mengenal pendidikan lain, keluargalah yang sudah ada. Yang kedua yaitu ada sekolah. Depdiknas 2013 dalam KBBI, sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada masyarakat, di mana kesatuan hidup manusia yang berinteraksi dalam suatu sistem adat istiadat tertentu secara kontinu. Jadi, selanjutnya yaitu fungsi pendidikan. Menurut Neong Muhajri dalam Muhammad Qasim 2021, pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama, menumbuhkan kreativitas. Fungsi pendidikan menurut Neong Muhajri dalam Muhammad Qasim 2021, pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama menumbuhkan kreativitas sebagai subjek pendidik atau didik. Yang kedua yaitu memperkaya khazanah budaya manusia. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan tenaga kerja produktif. Selanjutnya yaitu tentang timbal balik tripusat pendidikan. Pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang kedua yaitu pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dalam upaya memahirkan keterampilan. Selanjutnya yaitu pendidikan yang direncanakan dan tak direncanakan. Pendidikan yang direncanakan yaitu pendidikan yang dimana peristiwa pendidikan direncanakan sebelumnya. Contohnya seperti kita
dalam tahap belajar seperti waktu pas kita masih sekolah, kan kita selalu merencanakan sesuatu untuk menuju ke jenjang selanjutnya. Seperti contohnya seperti saya dulu setelah SMK saya ingin kuliah. Berarti pendidikan itu sudah terencanakan. Selanjutnya yaitu ada pendidikan yang tak direncanakan. Maksudnya peristiwa yang tidak direncanakan tetapi bermakna pendidikan bagi seseorang. Kesimpulan dari materi tujuan fungsi pendidikan yaitu pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai Tripusat Pendidikan. Sekian pemaparan materi tentang mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.